kami Tuhan, Engkau yang berikan, kan kami jalani demi panggilan. Hidup ini memang penuh perjuangan, kadang pula penuh pergulatan. Kepadamu hidup kami kembalikan, ke dalam tangan-Mu segalanya ku serahkan. Suka duka tawa maupun tangisan, semoga ini jadi kidung dan pujian. Ku sembahkan hati budi diri kami, hidup mati kami dalam dunia ini. Biar Kau jagai sampai akhir nanti, mengabdi Tuhan kini sampai mati. Kami pasrah diri kepadamu Bapa, kebebasan hidup dan cita rasa, sukma raga ini Kau jua yang punya. Kesaksian kami di tengah dunia, ku sembahkan hati budi diri kami, hidup mati kami dalam dunia ini. Biar Kau jagai sampai akhir nanti, mengabdi Tuhan kini sampai mati. Bagi-Mu Tuhan persembahan hidup. Kasih-Mu membuatku mengerti, ku berharga di mata-Mu Tuhan, dan tangan-Mu yang menuntun hidupku. Dalam
cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Kau Tuhan lebih dari cukup. Kasih-Mu Tuhan. Kau Tuhan lebih dari kata. Janji-Mu pasti terjadi. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Hidup kami Tuhan, Engkau yang berikan. Kan kami jalani demi panggilan. Hidup ini memang penuh perjuangan. Kadang pula penuh pergulatan. Kepadamu hidup kami kembalikan. Ke dalam tangan-Mu segalanya
serahkan, suka duka tawa maupun tangisan. Semoga ini jadi kidung dan pujian. Ku sembahkan hati, budi diri kami, hidup mati kami dalam dunia ini. Biar kau jagai sampai akhir nanti, mengabdi Tuhan kini sampai mati. Kami pasrah diri kepadamu Bapa, kebebasan hidup dan cita rasa, sukma raga ini kau jua yang punya. Kesaksian kami di tengah dunia, sembahkan hati, budi diri kami, hidup mati kami dalam dunia ini. Biar kau jagai sampai akhir nanti, mengabdi Tuhan kini sampai mati. Bagimu Tuhan persembahan hidup. Kasih-Mu membuatku mengerti, ku berharga di mata-Mu Tuhan, dan tangan-Mu yang menuntun hidupku. Dalam
Yesua adalah seorang anak yang masa kecilnya penuh dengan kasih sayang. Papa mamanya adalah sosok yang sangat luar biasa. Di tengah kesibukan mereka, selalu ada waktu untuk anak kesayangan mereka ini. Papa mamanya bukan seorang aktivis gereja yang menghabiskan waktu untuk melayani orang lain. Pelayanan utama mereka ya untuk keluarga kecil ini. Ya bersama Yesua, mendidiknya menjadi anak kesayangan Tuhan. Rumah adalah sejatinya rumah bagi keluarga ini. Penuh dengan kehangatan, canda tawa, dan tentunya pelukan yang menenangkan setiap permasalahan hadir dalam hidup mereka. Bersujud padamu di saat ini, Engkau ku sembah ya Tuhan. Ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, ku kasihi Desember adalah momen yang paling ditunggu oleh Yesua. Selain merayakan kelahiran Sang Juru Selamat, di tanggal itu pula Yesua mensyukuri bertambahnya usia dan berkat dari Tuhan. Semuanya dirayakan dengan sederhana, namun penuh kehangatan. Doa terbaik dipanjatkan, tiup lilin, dan buka kado adalah momen yang penuh kebahagiaan bagi Yesua. Nah, di tahun ini ada kado yang spesial nih buat Yesua yang sudah disiapkan oleh papa mamanya. Apa itu? Wah, sebuah sepeda baru yang memang selama ini didam-damkan oleh Yesua. Yesua sangat senang sekali. Terima kasih papa, terima kasih mama. Yesua sayang papa mama.
dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Ya, Tuhan Yesus memang baik dan sayang padaku. Papa Mama juga sayang padaku. Begitu kira-kira suara hati Yesua setiap kali dia melihat sepeda barunya. Tapi ngomong-ngomong, dari mana ya Yesua mengenal Tuhan Yesus? Siapa yang mengenalkannya? Oh iya, itu karena Papa Mama selalu membawa Yesua pergi ke sekolah minggu. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Yesua kecil memang belum tahu siapa itu Yesus. Dan bagaimana ia bisa baik kepada semua orang. Yang Yesua tahu, dia melihat dan merasakan cinta kasih Yesus Kristus itu dari papa mamanya di rumah. Papa mamanya selalu setia mendampingi Yesua saat dia bernyanyi memuji Tuhan di sekolah minggu. Tugas dan aktivitas sekolah minggu juga mereka kerjakan bertiga. Yesua menyimpan semua hasil aktivitas dan prakarya sekolah minggunya dengan rapi di kamarnya. Papa mama ada di sana. Yesus ada di sana.
sayang padaku. Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yuk, Yeswa, Ya, sini, mari sini. kita memuji Tuhan. Sini. Mari Bapak Ibu kita pujikan bersama-sama. Yesus sayang padaku, Ia mati bagiku, dosaku dihapuskan, sorga pun terbukalah. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus happy nggak dapat sepeda baru? Yesus sayang padaku, waktu sakit padaku, aku ditungguinya dari sorga mulia. Yesus Tuhanku sayang padamu. Itu firman-Nya di dalam Alkitab, di dalam Alkitab, di dalam Alkitab. Nah, inilah tempat favorit Yesua di rumah. Yes, meja makan. Disinilah cerita-cerita tentang persahabatan, tentang sekolah, dan tentu saja tentang firman Tuhan dibagikan kepada papa mama, tentunya dengan sambil menikmati masakan mama yang super lezat itu. Apapun yang Yesua ceritakan, papa mama selalu mendengarkan dengan antusias. Ya, Yesua memang memiliki pendengar terbaik di dunia. Kakak sekolah minggu pernah berkata bahwa Tuhan itu maha pendengar. Dan Yesua mensyukuri dan mengamininya lewat kehadiran papa mamanya di rumah setiap hari. Sebelum berangkat sekolah, sepulang sekolah, dan saat malam hari, momen makan malam ini adalah momen tentang cinta kasih dan kehangatan. Kasih Tuhanku lembut, padanya ku bertelut, dan ku dambakan penuh kasih besar. Yesus datang di dunia, tanggung dosa manusia,
Sungguh Tuhan, kami meyakini bahwa kasih-Mu besar, kasih-Mu ajaib, kasih-Mu melampaui segala hal dalam kehidupan ini. Kami rindu untuk terus merasakan kasih-Mu itu, mengisi ruang hati kami, mengisi hidup kami, menjadikan kasih itu mata air dalam hidup kami yang memancar menjadi berkat. Tolonglah kami pada saat ini untuk membaca dan merenungkan sabda-Mu. Kami rindu Engkau sendiri yang membimbing kami pada pemahaman yang lebih baik tentang Engkau dan firman-Mu itu. Dan dengan demikian, firman-Mu menjadi suluh bagi langkah kami, menjadi terang bagi jalan kami, untuk kami melakukan kebaikan demi kebaikan, cinta demi cinta, kasih demi kasih dalam kehidupan kami, terus-menerus sebagai ekspresi cinta kami kepadamu, meluap kepada sesama dan dunia ini. Tolonglah, bimbinglah kami. Kami berdoa berseru memohon di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuannya dengan Bapa dan Roh Kudus. Amin. Jemaat yang terkasih, pembacaan firman Tuhan diambil dari Yohanes 13 ayat 1 sampai 17, dilanjutkan ayat 31 sampai 35. Yohanes 13 ayat 1 sampai 17, dilanjutkan ayat 31 sampai 35. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab Ia tahu siapa yang akan menyerahkan Dia. Karena itu Ia berkata, tidak semua kamu bersih." Sesudah Ia membasuh kaki mereka, Ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya,
ataupun seorang utusan daripada Dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Ayat 31. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, jikalau kamu saling mengasihi. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagialah ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Menginspirasi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Barangkali kisah yang disajikan ini yang kemudian membuat idiom dalam hidup keseharian muncul, kecil dimanja, muda kaya raya, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Ada yang pengen seperti itu? Gambaran ideal sebuah kehidupan yang dimiliki seorang anak dengan segala kemungkinan, fasilitas, dengan cinta dan kehangatan dalam keluarga menjadi kerinduan banyak orang. Kalau saudara-saudara mengalami itu, bersyukurlah bahwa Tuhan menyediakan dalam hidup saudara orang tua yang sangat baik, orang tua yang mengasihi, orang tua yang mendukung, orang tua yang faham bagaimana meletakkan dasar dalam hidup seseorang itu berawal dari keluarga. Bahwa dalam keluarga itulah orang-orang akan kemudian mendapatkan dasar pijak untuk mengambil langkah dalam kehidupan ini. Tetapi sayangnya keluarga yang bisa dikatakan ideal, anak-anak yang mengalami kebahagiaan hidup di masa kecil, tidak tahu prosentasenya seberapa. Mari kita berefleksi saja pada diri kita masing-masing. Kira-kira masa kecil saudara itu sudah sama dengan Yesua tadi? Kira-kira apakah saudara-saudara juga mengalami cinta, mengalami kasih sayang, meja makan menjadi tempat yang hangat, hari ulang tahun menjadi sukacita, diantar mengenal Tuhan, mengalami hidup yang penuh kegembiraan. Kira-kira saudara berapa persennya? Mungkin ada yang 200%-nya, saya lebih dari itu, luar biasa. Bersyukurlah saudara-saudara. Tetapi kalaupun misalnya saudara merasa belum sampai di titik itu, ya mari kita bersama mencoba melihat bahwa kasih yang diupayakan oleh orang tua kita itu tetap memiliki nilai penting. Saudara-saudara, kalau masih bisa hadir di tempat ini, sedikit banyak itu adalah kontribusi dari orang tua yang melahirkan saudara, mengasuh entah sampai usia berapa sehingga saudara-saudara bisa hadir di tempat ini. Tetapi kasih yang diberikan itu menjadi kasih yang menjadi berkat seperti yang tadi dialami oleh Yesua. Nah, kemudian kita diajak menggumulkan bagian ini diperhadapkan pada kisah Yesus yang mengasihi murid-muridnya. Kisah Yesus yang
Di detik-detik terakhir kehidupannya, masa hidupnya itu tinggal dekat. Kita sudah masuk di dalam hari-hari di mana peristiwa kesengsaraan Yesus itu hampir mencapai puncaknya. Kita diajak untuk melihat bahwa Yesus pun sebenarnya mengasuh, mengajari, mendidik para muridnya dengan kasih yang sangat besar. Kasih yang biasanya diberikan orang tua kepada anak-anaknya. Kasih yang sungguh-sungguh dihadirkan oleh Yesus di hadapan para muridnya. Yohanes dengan sangat jelas menggambarkan bahwa Yesus tahu siapa murid-muridnya. Yesus kenal betul muridnya satu demi satu. Yesus memahami masing-masing dengan karakter masing-masing. Dan Yesus menyapa mereka dengan cara yang khas. Dan para murid ini nanti akan mengalami proses di dalam pertumbuhan yang akan kemudian mereka terima, yang pada akhirnya para murid ini menjadi berkat. Saudara-saudara, satu hal penting yang kemudian didorongkan untuk kita sama-sama fahami di dalam tema hari ini, mencintai hingga akhir, itu adalah cinta yang membebaskan orang yang kita cintai dari syarat apapun juga. Cinta yang membebaskan yang kita kasih dari syarat apapun juga itu adalah cinta yang sungguh-sungguh muncul dari dalam hati. Dan itu hanya bisa kita lakukan kalau kita sudah mengenal cinta Tuhan yang seperti itu kepada diri kita. Tuhan mencintai setiap kita, Tuhan mencintai saudara-saudara dan saya, membebaskan kita semua dari syarat apapun juga. Saudara mau brengsek, saudara mau bejat, saudara mau baik, saudara mau pinter, saudara mau kaya, saudara mau apapun juga keadaan saudara, Tuhan mengasihi kita semua sebagaimana kita adanya. Dan bukankah itu yang dilakukan oleh Yesus? Yesus tahu Yudas sebentar lagi menjual dia dengan harga seorang budak. Mari saudara bayangkan diri saudara di posisi Yesus. Tahu nih, orang yang saudara kasih dengan sepenuh hati berkhianat, menilai rendah hidup saudara, jauh di bawah kapasitas yang saudara miliki. Kira-kira saudara apain orang itu? Hajar duluan, singkirkan duluan. Yesus kalau mau bisa. Dia tahu Yudas brengsek, dia tahu Yudas pencuri, dia tahu Yudas karakternya seperti itu, bahkan mau menjual Yesus dengan 30 keping perak. Tetapi toh dikatakan Yesus mengasihi dia. Yesus mengambil peran yang melampaui pemikiran para muridnya ketika mereka semua di dalam perjamuan makan itu menolak untuk berperan sebagai seorang hamba. Orang-orang Yahudi pada umumnya mereka akan menyediakan tempayan di pintu masuk, ada air di sana, ada gayung di sana. Karena kalau orang Yahudi habis melakukan perjalanan, baik itu musim basah ataupun musim kering, dua-duanya perlu membasuh kaki. Kalau musim basah ya becek, kakinya berlumpur, berarti perlu dicuci. Kalau musim kering berarti kakinya berdebu, juga perlu dicuci. Hamba yang melakukan itu. Para murid semua menolak melakukan tindakan itu. Para murid sibuk dengan peristiwa sebelumnya. Mereka masih berebut siapa yang paling besar di antara 12 murid ini. Nanti kalau Yesus jadi raja, siapa yang akan berada di tempat yang mulia di kiri kanan Yesus? Mereka marah sama Yakobus dan Yohanes yang berani ngomong. Sehingga mereka semua menolak untuk saling membasuh kaki, untuk saling melayani. Mereka enggan merasa rendah dibandingkan dengan sesamanya. Bukankah itu realita yang seringkali terjadi di dalam kehidupan kita? Bahwa kita seringkali enggan direndahkan oleh orang lain, merasa jengkel, merasa sakit hati kalau ada orang yang merendahkan
posisi kita. Para murid menolak untuk itu. Mari saudara-saudara bayangkan orang yang saudara hormati kemudian mengambil peran itu. Orang yang selama ini saudara anggap punya nilai kualitas hidup yang saudara panuti, yang saudara agungkan, saudara puja di dalam hati, kemudian mengambil posisi yang lebih rendah, merendahkan diri serendah-rendahnya. Yesus mengambil kain, mengikat pinggangnya, macak batur, mengambil air di dalam basi, kemudian mendekati saudara, membasuh kaki saudara, melayani saudara seperti budak, seperti hamba paling rendah, melayani tuannya. Makanya sangat wajar ketika Petrus yang paling spontan itu akan mengatakan, Guru, mau apakah engkau kepadaku? Petrus gusar, Petrus langsung berefleksi, kalau gurunya bertindak seperti itu, bagaimana aku bisa menempatkan diri? Tetapi Yesus mengatakan bahwa apa yang perlu dia lakukan, akan dia lakukan. Petrus masih menolak. Enggak, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Enggaklah. Siapa aku sampai guruku membasuh kakiku? Petrus galau luar biasa ketika orang yang dia hormati, orang yang melakukan banyak mujizat di depan matanya, dia 3 orang dari para murid yang selalu diajak Yesus melakukan mujizat-mujizat besar, dia melihat Yesus dimuliakan di atas gunung bersama Musa dan Elia, sekarang delosor di depan kakinya, mau membasuh kakinya, enggak Tuhan. Seharusnya aku yang membasuh kamu. Tetapi Yesus mengatakan, jikalau aku tidak membasuh engkau tidak mendapat bagian di dalam aku. Oh ya udah, kalau gitu didusi sisan aja aku guru. Sampai kepalaku sekalian, biar mandiku itu jelas gitu. Saudara-saudara, gemes enggak saudara-saudara? Sama orang yang dikasihi, nggak tahu kalau dia dikasihi, ngelunjak lagi saudara-saudara. Kira-kira kalau saudara yang ada di posisi itu, jita enggak itu? Saya baru saja mendengar cerita, ada seorang melihat ular nih nyebrang jalan. Ular ini kayaknya habis makan sesuatu sehingga bagian perutnya itu agak besar. Dan dia nekat nyebrang jalan, saudara-saudara. Lalu karena cintanya kepada binatang, orang ini memutuskan untuk berhenti, menahan lalu lintas supaya ular ini bisa lewat. Ular yang habis makan, perutnya berisi makanan itu jalannya susah. Bersyukur ada orang yang kemudian punya hati yang sama. Ayo kita bantu. Nahan motor yang mau lewat, nahan mobil yang mau lewat, semuanya sudah hiruk pikuk itu, lalu berniat mengambil tongkat, mendorong ular itu. Apa yang terjadi saudara-saudara ketika ular itu didorong? Naik dong kepalanya, set, mau menyerang gitu. Apakah itu menyurutkan orang ini untuk mendorong ular itu lewat? Dia tetap mendorong ular itu. Kamu kalau kubiarkan di tempat ini, mati kamu. Ini loh, mobil dengan roda-roda besar, motor dengan kecepatannya itu akan melindas kamu dan kamu akan mati. Dia didorong walaupun ular ini sudah mau menyerang dan mematuk. Sampai akhirnya di tengah kegelisahan orang yang ngantri, binatang itu bisa lewat, masuk ke lembah dan ular itu selamat. Cinta Yesus kira-kira seperti orang yang menolong ular ini tadi. Ular itu ya taunya serang, lawan, atau dia lari. Lah dia tidak bisa lari, perutnya besar. Yang dia mampu ya serang. Itu naluri alamiahnya. Karena dia belum paham bagaimana membalas cinta. Dan memang reptil tidak punya cinta di dalam dirinya, yang dia tahu ya serang atau lari aja.
Tetapi apakah itu kemudian menyurutkan cinta yang mau diberikan kepada orang semacam itu? Cinta yang besar yang dimiliki oleh Yesus kira-kira sebesar itu, bahkan lebih besar karena dia tahu para muridnya ini masih belum paham, para muridnya ini masih belum nyampe akal pikirannya, bahkan para muridnya ini diantaranya ada yang mau menjual dia, mau mengkhianati dia. Apakah itu menyurutkan cinta Yesus kepada para muridnya ini? Yesus tetap melakukan bagiannya, dia tetap menunjukkan kasihnya. Di satu sisi, dia mau memuliakan Bapaknya dengan melakukan kasih yang adalah kasih Tuhan sendiri. Kasih yang membebaskan, yang dia kasihi dari syarat apapun. Meskipun kamu mau menjual aku, meskipun kamu tidak paham dengan apa yang aku lakukan, aku tetap mengasihi kamu. Aku tetap membasuh kakimu, aku tetap menunjukkan cintaku yang tulus kepadamu. Dan itu yang kemudian nantinya para murid itu akan paham. Setelah Roh Kudus dicurahkan, mereka tahu betapa besarnya cinta Yesus kepada mereka. Dan mereka pun pada akhirnya juga melanjutkan cinta itu. Sehingga muncul di bagian akhir dari bacaan kita, di ayat yang ke-35 tadi, bahwa perintah baru yang diberikan oleh Yesus kepada para murid adalah perintah yang sebenarnya membutuhkan pengorbanan yang besar bagi kita kalau kita mau melakukannya. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Mengasihi seperti yang Yesus lakukan itu berarti kita mengasihi kepada siapapun juga orang yang kita kasihi dan membebaskan orang itu dari syarat apapun juga untuk kemudian dia menerima kasih kita. Bukankah banyak orang di dunia ini yang sering mensyaratkan sesuatu? Kamu ya saya kasih kalau kamu begini. Lah kamu sih enggak begini, saya jadi menyurutkan kasih saya kepadamu. Bukankah itu sering terjadi? Tetapi Yesus mendorong kita mengasihi dengan kasih yang dia miliki. Kalau kita mengandalkan kemanusiaan kita, selama kita masih terdiri dari darah dan daging, kita akan mengalami banyak kegagalan. Karena kata-kata buruk yang muncul kepada kita bisa membuat kita sakit hati. Mungkin pukulan yang kemudian dia lontarkan menyakiti tubuh kita. Mungkin pengkhianatan yang orang itu lakukan menginjak harga diri kita. Apakah kita bisa mengasihi seperti Yesus mengasihi kalau kita mengandalkan kekuatan diri kita sendiri? Yang bisa kita lakukan adalah membuka diri kita, mengizinkan cinta Tuhan yang besar itu masuk ke dalam diri kita. Menggunakan cinta Tuhan itu untuk kita mencintai sesama kita, sama seperti Yesus mencintai. Mencintai hingga akhir, apapun juga yang dilakukan orang itu. Dan itu menjadi tantangan besar dalam hidup ini, saudara-saudara. Keluarga ideal seperti yang digambarkan menjadi proses pergumulan. Masa kecil yang baik sekalipun, saudara-saudara, seringkali tetap ada titik di mana ada peristiwa orang tua itu bisa menimbulkan luka pada diri anaknya. Pengalaman saya melakukan konseling dengan banyak orang seringkali menemukan orang yang berada di dalam keluarga yang baik sekalipun tetap saja itu bisa terluka oleh perilaku orang tuanya. Mungkin yang digambarkan di cerita Yesua tadi itu kalau digali lebih dalam bisa jadi orang tuanya pun tetap menimbulkan luka itu. Karena kita semua masih orang-orang yang terdiri dari darah dan daging tadi. Dan luka itu kemudian bisa membuat kita sulit untuk mencintai seperti yang Yesus cintai. Dan justru karena itulah
Mari kita memohon ampun di hadapan Tuhan. Kalau kita masih melakukan cinta kita bersyarat kepada orang lain. Melakukan cinta kita dengan tuntutan supaya kamu begini, supaya kamu begitu. Melakukan cinta dengan pamrih supaya besok saya kamu beginikan, saya kamu begitukan. Kalau itu yang menjadi motif cinta kita, mari di dalam kisah pembasuhan ini kita luruhkan semua itu. Pertama-tama mari kita mohon cinta Tuhan yang mewarnai diri kita. Yang mengubahkan kita. Yang membuat kita memiliki cinta Tuhan itu karena Tuhan sudah mencintai kita dengan membebaskan kita dari syarat apapun juga. Sehingga dengan demikian kita pun juga bisa mencintai dengan cara yang sama. Hal yang kedua, kita menyadari bahwa kita perlu berproses untuk itu. Kita perlu terus belajar, terus memaafkan diri kita sendiri. Mengapresiasi kalau kita sudah melakukan hal yang lebih baik. Tetapi terus berproses bahwa di dalam hidup kita, kita pasti akan mengalami jatuh bangun untuk mencintai yang seperti itu. Dan justru itulah yang kemudian menjadi tantangan dalam kehidupan kita, adalah waktu yang menguji kita. Waktu yang kemudian akan menjadi bagian dari pembuktian cinta kita. Karena cinta yang sesungguhnya adalah ketika cinta kita diekspresikan dengan waktu. Entahkah waktu yang bersama dengan orang itu, bersama dengan orang yang kita cintai, menunjukkan kesedihan kita hadir di saat kapanpun dia membutuhkan, di saat dia mencari pertolongan, kita memberi waktu kepada dia. Pun juga ketika waktu itu diuji dalam berjalannya menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, puluhan tahun, sampai akhir. Dan kalau itu kemudian bisa kita lewati satu demi satu, mari kita mengandalkan cinta Tuhan Yesus sendiri. Bahwa Tuhan Yesus sudah mencintai kita. Tuhan Yesus memahami siapa kita. Mungkin kita bukan orang yang kelihatan di dalam kehidupan ini. Kita orang biasa-biasa saja. Tidak apa-apa saudara-saudara. It's okay gitu menjadi orang yang biasa-biasa saja. 12 murid itu siapa yang saudara kenal? Petrus, Yakobus, Yohanes yang sering disebut. Bartolomeus di mana saudara-saudara? Ada yang tahu Bartolomeus? Di Alkitab dia diceritakan apa? Tadeus diceritakan apa di Alkitab? Dia murid yang biasa-biasa saja saudara-saudara. Tetapi dia diproses oleh Tuhan. Dia dicintai oleh Tuhan dengan cinta yang sama besar dengan orang-orang yang menonjol itu. Karena memang dalam realitanya, dalam kehidupan kita, ada orang yang biasa-biasa saja. Tetapi dengan mengandalkan cinta Tuhan yang besar itu, kemudian akan menjadi berkat di dalam kehidupan ini. Mari kita berefleksi sejenak. Silakan saudara-saudara mengambil waktu hening. Silakan pejamkan mata saudara, mengambil nafaslah dengan ringan. Dihirup dari hidung, dihembuskan dari hidung. Silakan saudara masuk dalam peristiwa perjamuan malam terakhir. Ambillah peran bahwa saudara adalah salah satu dari 12 murid Yesus. Saudara adalah bagian dari murid Yesus. Kemudian lihatlah Yesus mengikat pinggangnya, mengambil air, membasuh satu demi satu kaki murid. Rasakan cinta Tuhan yang besar. Bayangkan
Sekarang giliran saudara dibasuh kakinya oleh Yesus. Yesus memegang kaki saudara, mencelupkan kain ke dalam air, membersihkan kaki saudara. Semua kekotoran di kaki saudara dihapusnya. Saudara dicintai, cinta yang besar, cinta yang membebaskan saudara dari syarat apapun juga. Yesus dengan sungguh menunjukkan cintanya kepada saudara. Bukalah hati saudara menerima cinta itu. Cinta Tuhan yang mencintai saudara, membebaskan saudara dari syarat apapun juga. Cinta karena memang cinta. Izinkan cinta itu masuk ke dalam hati saudara, mengisi ruang hati saudara, memenuhkan sukacita saudara. Cinta itu yang terus akan dilanjutkan hingga esok dia merangkul salib itu, menyelamatkan saudara. Dan biarlah dengan cinta itu nanti saudara pulang dengan hati yang melimpah dengan cinta yang siap saudara bagikan kepada siapapun juga. Mencintai orang lain, keluarga saudara, dengan cinta yang datang dari Yesus sendiri. Kiranya Tuhan memampukan kita semua. Amin. Dengan bangkit berdiri, mari kita bersama-sama memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Waktunya kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Silakan saudara mengambil waktu sejenak untuk berdoa secara pribadi, mensyukuri cinta Tuhan kepada saudara, memohon Tuhan memampukan saudara mencintai dengan cinta seperti Yesus berikan kepada saudara. Dipersilahkan untuk berdoa secara pribadi terlebih dahulu. Inilah kami ya Tuhan, di dalam segala keberadaan kami
kami mau mengikuti teladan-Mu. Engkau yang adalah Guru dan Tuhan kami, sudah mencontohkan cinta yang begitu besar, cinta yang Kau buktikan dengan waktu, yang Kau lakukan mencintai hingga akhir. Tolonglah kami supaya kami terus bertumbuh dalam hal mencintai, sehingga cinta kami pun menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan untuk ibadah Kamis Putih yang boleh kami jalani, untuk pembasuhan kaki yang boleh kami rasakan, untuk cinta Tuhan yang besar. Kami mau terus menghayati masa kesengsaraan Tuhan dengan ibadah-ibadah kami selanjutnya di esok hari. Dengan ibadah Jumat Agung, kiranya Tuhan menolong kami menemukan makna kematian Kristus. Di dalam Sabtu Sunyi, ketika kami menghayati penantian para murid di dalam penantian akan kebangkitan Kristus dan bahkan sukacita Paskah nantinya kami rayakan di hari Minggu, biarlah rangkaian ibadah ini semakin memantapkan hidup beriman kami, menumbuhkan kasih kami dan memperbesar pengharapan kami. Dan dengan demikian kami boleh menjadi umat-Mu yang terus bertumbuh di dalam terang cinta-Mu. Kami terus berdoa untuk GKI Ngupasan ini kiranya semakin bertumbuh dalam segala hal, melakukan yang terbaik untuk memuliakan Tuhan. Tolonglah supaya di dalam kebersamaan semua jemaat, majelis jemaat, badan pelayanan terus membawa berkat bagi kehidupan bersama di dalam kehidupan bermasyarakat, kehidupan berbangsa bernegara. Dan biarlah dengan demikian kehadiran gereja-Mu GKI Ngupasan ini sungguh menjadi berkat, baik untuk semua kami yang ada di dalamnya, pun juga untuk orang-orang yang berelasi dengan kami. Teruslah menolong supaya visi menjadi keluarga Kristus yang akrab, sungguh-sungguh bisa kami wujudkan di dalam realita. Waktu demi waktu, kesemuanya semakin memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan ibadah-ibadah Jumat Agung, Sabtu Sunyi, Paskah, semuanya ke dalam tangan cinta-Mu. Biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik, seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan berkati kesehatan setiap kami, sehingga kami bisa menikmati rangkaian ibadah yang kami terima sebagai sarana kami bertumbuh. Berkati juga setiap pribadi yang sudah Tuhan percaya untuk mengambil bagian di dalam pelayanan ibadah-ibadah itu, sehingga dengan kesehatan dan kekuatan yang datang dari Tuhan, mereka bisa melayani dengan sebaik-baiknya. Terima kasih ya Tuhan, kami hendak melanjutkan cinta kami di dalam kehidupan kami di tengah masyarakat. Teruslah menolong kami, sehingga dimanapun kami berada, kami selalu menjadi saluran cinta Tuhan kepada sebanyak mungkin orang. Inilah yang menjadi seru doa syafaat kami, kesemuanya kami naikkan di dalam kasih karunia Tuhan Yesus di dalam persekutuannya dengan Bapa dan Roh Kudus. Dan kami akan bersama mengakhiri doa syafaat kami ini dengan menaikkan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan
Bapak Ibu yang terkasih, saat ini kita mau mempersembahkan syukur kita kepada Tuhan dengan didasari firman Tuhan yang diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 16-18. Demikian bunyinya. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mari kita berikan persembahan kita dan memuji Tuhan dengan lagu PKJ 212, Ya Allah kasih-Mu besar. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk kehidupan yang Bapa anugerahkan kepada kami. Kehidupan kami adalah hidup dalam berkat-Mu ya Bapa. Ya Tuhan, sumber segala berkat, kami telah memberikan sebagian yang kami punya. Kiranya apa yang anak-anak-Mu ini berikan dapat menjadi berkat bagi persekutuan-Mu di tempat ini.
Kiranya persembahan ini dapat berkenan di hadapan-Mu dan dapat menjadi persembahan yang menyenangkan hati-Mu. Doa ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan sudah melayani kita lebih dulu. Mari dengan segenap hati kita mau menyatakan kesediaan kita untuk selalu setia melayani Tuhan. Sungguh sempurna kasih-Mu, oh Tuhan, selalu ajaib perbuatan-Mu, Yesus. Kau rela mati untuk menebus dosaku. Sekarang ku hidup bagimu. Sungguh sempurna kasih-Mu, oh Tuhan, selalu ajaib perbuatan-Mu, Yesus. Kau rela mati untuk menebus dosaku. Sekarang ku hidup bagimu. Ku ingin setia melayani-Mu, Tuhan, dengan segenap jiwa dan ragaku. Ku ingin selalu menyembah-Mu, Yesus, dengan segenap hatiku. Sungguh sempurna kasih-Mu, oh Tuhan, selalu ajaib perbuatan-Mu, Yesus. Kau rela mati untuk menebus dosaku. Sekarang ku hidup bagimu. Ku ingin setia melayani-Mu, Tuhan, dengan segenap jiwa dan ragaku. Ku ingin selalu menyembah-Mu, Yesus, dengan segenap hatiku. Ku ingin setia melayani Tuhan dengan segenap jiwa dan ragaku. Ku ingin selalu menyembah-Mu, Yesus, dengan segenap hatiku. Dengan segenap hatiku. Dengan segenap hatiku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, teruslah merasakan cinta Tuhan yang membebaskan saudara dari syarat apapun juga dan membuat saudara dimampukan juga untuk mengasihi, mencintai dengan cara yang sama kepada sesama saudara, keluarga saudara, siapapun juga. Untuk itu terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia Allah Bapa yang mencipta dan memelihara kehidupan ini, anugerah keselamatan dan pemulihan Tuhan Yesus Kristus, pimpinan, penyertaan, topangan, karunia, pertolongan Roh Kudus menyertai saudara
sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Hosiana, 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 Hosiana. Amin, amin, amin. Janji Tuhan kekuatan hidupku, takkan goyah, Kau selalu sertaku. Hati dan pikiranku kepadamu, Tuhan ada dan menolongku. Percayalah esok hari lebih baik. Percayalah Tuhan beri yang terbaik. Jangan takut dengan apa yang terjadi. Tuhan janji Dia pasti menyertai. Apa yang dilakukan terhadapku dipandang rendah, semua menolakku. Hati dan pikiranku kepadamu, ku percaya Tuhan di pihakku.